Paham, Produser paham. oke, Kalau yang itu penulis paham. oke, terus jadi trainer oke, terus jadi public relation oke, terus jadi kreator oke, jadi sutradara oke. Lu kan sutradara kemarin kan ya? Oke, wait, buka laptop ini. Oke, siapakah dia? Wah, udah halo. kayak di office. Halo. Udah kayak di office. Gila, lama. Halo, Mas. Cek sound dulu. Oke ya, soundnya oke ya? Suara oke? Oke. Masuk ya? Itu udah kayak di radio aja itu. Tapi gila, udah lama banget gak ketemu lo kita. Terakhir kita tuh ketemu tahun 2 tahun. 2017. Lama juga ya 2017 ya. 2017 apa 2016 ya? Kayaknya sih 2017. Lama banget. Makanya kamu tuh kemana juga gitu. Ternyata wis melanglang buana. Iya, tahu-tahu kemarin ngubungin, tahu-tahu dari Surabaya. Tapi amazing sih. Ya, keren banget. Tadi perkembanganmu di IG itu gila banget nih, cakep, keren. Beda banget lah sama ini. Kan gini-gini kan kita pernah terlibat di sebuah proyek ya. Ya. Proyek bareng. Iya. Tahun 2000 berapa? 14. Apa itu ya? 14 atau 15 ya? Spektakuler main. Iya, kan? iya. Itu lah 2014. Aku ingat, aku hamilnya Ale. 2000 berapa? 2014 ya? 2014. Itu baru aku baru kenal kamu berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. Belum ada bulan bahkan. Tahu-tahu ada proyek gede langsung hajar play gitu ya. Bukan langsung di Iya, tapi anu loh, kamu tuh termasuk apa ya, inspirasi juga sih sebenarnya. Karena gini, isi kepalamu tuh kadang-kadang nggak bisa ditebak. Hanya orang-orang tertentu tahu-tahu punya ide ini, nah, seperti itu. Wah, itu gila loh itu. Artinya aku aja waktu project yang dulu itu aja, ini nggak sampai kepikiran kayak gitu ya. Padahal aku nggak kepikiran gitu ya. Bisa sampai kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau kamu jadi produser tuh ya oke sih sebenarnya. Oke banget malah. Apa sih produser oke, penulis oke. Apa lagi tuh? Terus apa lagi ya? Ibu aja, ibu yang ibu, lagi terus belajar jadi ibu. Ini sekarang jadi single ibu, parent. Terus jadi baru belajar juga Mas jadi single parent. Karena keadaan. Kahanan Mas. Karena kahanan. Terus public relation iya. Terus cara ngomongmu itu bisa tertata gitu, A, B, C, D-nya bisa ketata gitu. Makanya kalau aku bilang tuh kamu punya apa ya, punya talent khusus. Makanya kamu mau sendirian, mau berdua, mau berberapa atau sendirian pun, aku sih yakin kamu nggak akan kenapa-napa. Karena ada spesialnya itu loh. Orang Ica itu ditinggal di padang pasir, hidup udah. Aduh. Prinsipnya hajar bleh. Nggak usah banyak mikir ya. Hajar bleh. Berarti sekarang udah balik kampung Surabaya nih? Sudah Mas, sudah sejak hampir setahun ini udah kembali ke Surabaya. Tapi kamu tambah muda lo, kelihatan loh, serius. Kayak habis apa ya lu ya, kayak habis keluar dari zona sesuatu ke zona yang lebih baru. Dan sekarang ini loh, apa, lihat tatanan rambutnya, oke, terus raut wajahnya tuh udah beda, lebih fresh loh.
lebih fresh untuk kamu ya. Ya, alhamdulillah bisa kayak lebih bisa mengaktualkan diri sendiri aja, Mas. Iya, makanya aku bener kan. Salah satu cewek, kamu cowok apa cewek sih sebenarnya? Nah, itu dia. Androgin, Mas. Tapi itu bisa inspirasi loh. Makanya kemarin waktu lihat, ya terus terang aku sih lihat di IG karena aku pingin kan di tamu-tamu di Ngobras ini kan sesuatu yang bisa menginspirasi ke teman-teman sebenarnya kan dari berbagai sudut pandang lah kan gitu. Dan memang jujur aja ini aku mudah-mudahan dikasih rezeki bisa ketemu, bisa ngobrol sama dirimu di podcastnya. Ternyata ya memang sama-sama memiliki rezeki untuk ketemu kita malam. Dan kamu tadi udah nebak ya sebenarnya? Udah nebak ya? Udah, aku ngelihat juga IG-nya Mas Dani gitu kan. Wah, ini ngezoom ini gitu. Waktu Mas Dani kontak aku, siap ini. Siap. Berarti connect berarti kitanya. Dan alhamdulillah kali ini aku kedatangan tamu spesial. Asik. Sekarang panggilan kamu masih sama kan? Masih nama? Sama. Nggak ganti kan? Masih sama. Enggak lah, tidak ganti identitas. Tetap sama. Enggak, karena ada beberapa juga sudah ganti nama. Beberapa sudah ganti nama. Oke. Ya, sudah tidak mau dipanggil nama yang lama gitu, tapi kamu oke lah. Seperti itu. Paham. Produser oke, penulis oke. Terus jadi trainer oke. Terus jadi public relation oke. Terus jadi kreator oke. Jadi sutradara oke. Lu kan sutradara kemarin kan ya? Sempat di proyek itu kan lu jadi sutradara. Sutradara juga oke. Kacau nih. Ya, semua diambil sama lu. Pokoknya semua bidangnya kreatif lu ambil semua. Kaca. Itu bisa belajar kayak gitu gimana, Teh? Ya itu sistemnya hajar bleh. Apa yang ada di learning by doing. Iya. Pertamanya itu. Walau kadang dulu ya waktu kalau misalnya mengerjakan sesuatu suka menantang diri sendiri atau sama tim gitu. Yang ini mesti punya sesuatu yang berbeda dari yang kita garap kemarin. Gitu. Apa ya? Mesti ada. Nah, ketika melakukan sesuatu yang berbeda itu otomatis ada sesuatu yang baru yang juga dipelajari kan. Akhirnya kita mau akhirnya jadi belajar lagi kayak gitu. Tapi aku sih nggak begitu percaya semua orang itu akan bisa ya toh. Kalau aku ditempatkan di posisi yang sama kamu nih ya, sama kamu dalam pola pembelajaran yang sama, dengan ilmu yang sama, itu belum tentu aku jadi kamu. Belum tentu. Oh ya pasti. Karena pasti ada gen tertentu lah yang membuat itu akhirnya. Pembicaraan ini. Iya kan? Pasti lah. Iya. Kan nggak bisa kan semua orang. Aku termasuk orang yang nggak setuju kalau semua orang bisa jadi pengusaha, itu nggak setuju karena pasti akan hasilnya berbeda. Makanya aku sama kamu katanya itu didudukan yang sama, jadi sama-sama zero, kosong semuanya, dikasih makan sama, dikasih ilmu sama, dikasih materi sama, dikasih pembelajaran sama, belum tentu hasilnya sama. Yeah. Belum tentu hasilnya, karena itu tadi gennya beda. Kalau aku sih memandang seperti itu, gennya itu ada, entah struktur tulangnya, entah struktur pola pikirnya, entah DNA yang dibawa sebelumnya, entah itu memori apa. Jadi aku pikir justru itu nilai lebihnya kamu ada di situ. Iya, data yang ada di dalam diri kita, betul. Gitu kan. Kecil masa lalu sampai sekarang ini. Jangankan kita ya Mas yang tidak blood related gitu kan. Yang blood related aja satu saudara bisa jadi juga kan punya jalur hidup yang berbeda juga. Iya, setuju tuh. Artinya gua pikir sih bukan karena hanya faktor
lu dapat sesuatu, kesempatan apapun itu. Tapi dasarnya memang kamu punya gen itu, gitu. Punya genetika yang memang kalau terpoles yang nonjol akan itu, gitu. Iya. Dan itu, tapi nggak semua orang ngerti loh kayak gitu. Dan tidak semua orang bisa memahami itu. Gitu. Jadi sebenarnya agak mudah sih untuk pemahamannya. Ini pola yang dialami oleh semua orang. Ada pola yang sama nggak gitu. Nah itu indikasi pola itu adalah sesuatu yang memang bisa jadi itu potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi ketemu dengan pola yang sama, potensi atau bahkan apakah itu perlu diubah atau tidak. Tapi jika itu terjadi pola yang terus berulang, nah itu tanda-tandanya itu. Sementara orang lain nggak begitu, gitu. Ya begitu, beda. Nggak begitu. Ya, Kita ada pola yang berulang terus. Contohnya misalnya kalau aku tiba-tiba keterima di jurusan komunikasi UNER, gitu. Sementara aku tahu aku tuh nggak pinter-pinter amat. Kan masuk sekolah negeri gitu kan, nggak pinter-pinter amat. Banyak temenku yang dulu juara-juara gitu, nggak masuk negeri juga. Aku keterima di negeri jurusan komunikasi. Terus ketemu sama kerjaan urusannya sama komunikasi, media komunikasi. Ya kan ini ada pola. Contoh simpelnya kan begitu. Ya wes berarti nasibku. Tapi itu keren loh kalau orang udah nemu, oh iya ini jalurku tuh, enak. Ya banyak orang, termasuk aku kan termasuk orang yang cukup lama juga nemuin jalur ini gitu. Jalur ini kan juga harus jatuh bangun dan macam-macam dan akhirnya kalau sudah ketemu jalurnya itu kayak ada sesuatu yang hidup gitu ya. Kadang kita nggak ngomong materi lah, materi kan sesuatu hal yang beda ya. Tapi kalau kita ngomong tentang hidup itu kan kalau sudah dapat gitu, ada yang bergairah gitu di dalam gitu loh. Lisa Febrianti sekarang menjadi aktivis. Aktivis bukan sih sebutannya? Apa ya aktivis? Ya aktif bergerak aja ya, kok aktivis ya? Apa? Kamu mau disebut apa nih? Apa ya? Ya pegiat mungkin ya. Kalau aktivis itu kesannya kayak terlalu aktif. Jadi kamu pegiat di sebuah LSM yang konsentrasinya di perlindungan anak, betul ya? Betul. Jadi setelah sekian tahun nggak ketemu, yang gua ngertinya kamu itu di bidang yang proyek-proyek begitu, sekarang lu sebenarnya nggak beda jauh, cuma beda wadahnya doang. Sekarang kamu di sebuah LSM yang bergerak di perlindungan anak. Yang menggelitik, yang aku jujur aja aku tertarik itu perlindungan anak. Itu makanya aku ketol banget pengen ngobrol-ngobrol sama kamu tentang perlindungan anak. Karena kan gini ya, tau nggak? Beberapa hari ini kan ada berita nggak enak banget ya. Pertama, kurang lebih tanggal 15 kemarin ada prank. Beritanya tuh prank, kardus isi janin. Nah gitu kayak gitu. Itu aku kalau dengar-dengar gitu emosinya minta ampun. Sedangkan mungkin kita tahu lah ya, hal-hal begitu kan apa ya, kalau tuh bayi masih selamat juga nanti gedenya akan bagaimana kan gitu kan. Kan gitu. Terus belum lagi kejadian di NTT, anak usia 10 tahun diperkosa, habis itu digantung di depan kamarnya. Ini lama-lama orang gila kan gitu. Nah jujur aja aku termasuk orang yang kalau dengar kayak gitu, mungkin kalau ngikutin di Instastory gitu ya, aku tuh paling nggak seneng kalau ada anak dirajain begini, terus aku pinginnya tuh ya pingin apa, kalau bahasa Jawa tuh muntap gitu, pingin marah gitu, pingin marah, kok orang bisa kayak gitu ya, kalaupun itu prank kok bisa ngeprank sampai segitunya gitu kan gitu. Makanya ada berita gitu, terus ditambah mungkin alam semesta mendukung aku untuk ngobrol sama lu juga nih ya, dan kebetulan juga nih lu di hal-hal yang sifatnya anak-anak begitu.
Nah, menurutmu gimana tuh Kak? Kayak gitu. Sampai kayak gitu. Orang tuh pada ngapain sih kayak gitu? Stres kah atau apakah? Pernah nggak kepikiran begitu? Iya, kalau mikir ininya memang ini gila nih ya sudahan gitu loh rasanya orang-orang. Gila udah tuh. Gila. Betul. Bahkan kemudian kita sampai kalau misalnya kalau mau ngomong secara besarnya ya Mas, belum kemudian kita bicara data-data yang terjadi. Kalau mau ngomong sebesarnya ini sebenarnya orang-orang kayak gitu isinya manusia bukan sih? REL